kita bersaudara dalam iman dan percaya kepadanya. Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri 1000 pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan.
tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku Di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri seribu pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku Yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku Yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku Yang ada di tanah Papua.
Shalom. Mari kita berhimpun menghadap Allah dan kita mempersiapkan hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengenang dan merayakan kelahiran Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan itu sesungguhnya telah tergenapi di Bethlehem. Yesus Kristus telah lahir. Marilah kita sambut dan muliakan Dia. Hari sukacita ini, mari kita nikmati dalam persekutuan sebagai keluarga Allah untuk mensyukuri rahmat-Nya yang telah melawat kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam, selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. hai
Mari dengan sesal dan malu kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa kita, seraya mendengarkan berita anugerah daripadanya. Gema Natal berkumandang, gembira tiada tara. Namun kita kembali diingatkan akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dan mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keluh. Di depan mata kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dan darah-Mu kudus sucikan diriku.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 97 ayat 11 sampai 12. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sektor 1. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, Api menjalar di hadapannya. dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, Langit memberitakan keadilannya. dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bayi mungil lahir di kandang yang hina, tidur terlelap dan dijaga bundanya. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Orang Majus ikutlah bintang Betlehem, nur dan kemenyan dan emas dibawanya. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Bayi mungil lahir di kandang yang hina, mari kita juga bersujud padanya. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita Natal atau kabar sukacita kelahiran Kristus yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian yang telah disediakan. Dari Yesaya 62
ayat 6 sampai 12, Titus 3 ayat 1 sampai 4, dan dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini yang menjadi berita Natal pada perayaan Natal hari ini. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersama dengan seluruh umat yang percaya kepadamu di seluruh muka bumi ini, ya Tuhan, kami datang duduk dan berkumpul lagi merayakan hari kedatangan-Mu, hari kelahiran-Mu ke dalam dunia yang fana ini, untuk mengangkat kami dari lumpur dosa. Pada hari perayaan Natal-Mu hari ini, kami yang ada di gedung gereja di sini, pun umat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah perayaan Natal secara live, telah membuka hati dan bejana hati kami untuk siap mendengar dan merespon berita kelahiran-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun hati dan pikiran kami, agar kabar baik, berita sukacita tentang kelahiran-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, untuk kemudian kami aminkan lewat sikap dan tindakan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12 dengan judul Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Tuhan telah bersumpah dengan tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuai akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah dan berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya
Mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian sabda Tuhan. Bacaan kita yang kedua diambil dari Titus 3 ayat 1 sampai 4. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada perintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya, dengan menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas alias ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Kemuliaan Allah dalam palungan. Tema perayaan Natal pada tanggal 25 Desember yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Shalom. Selamat Natal dan salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di samping kiri kanan kita, dengan mengucapkan Selamat Natal. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini bersama dengan semua orang yang percaya di seluruh belahan dunia ini, kita kembali memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merayakan dan memperingati Natal Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kisah tentang kelahirannya baru saja kita bersama-sama membacanya dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan kisah ini kembali mengingatkan kita tentang bagaimana Allah datang menjumpai kita manusia yang hina dina dan yang berdosa ini. Ia datang menjadi sama seperti seorang hamba, merendahkan diri dan menghinakan dirinya dalam bentuk kemiskinan, kepapaan, tidak lain untuk menunjukkan bahwa Allah peduli, bahwa Allah care, bahwa Allah bersedia menjumpai kita dalam kehinaan, dalam kemiskinan, dan dalam kepapaan kita.
karena dosa-dosa kita manusia di hadapan Allah. Ia lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Sebuah tempat yang menurut ukuran dan pemandangan manusia sungguh tidak layak, sungguh tidak pantas, bahkan tidak manusiawi untuk menjadi tempat di mana manusia dilahirkan. Jangankan untuk seorang raja yang agung, untuk seorang manusia yang semiskin-miskin apapun dia, kandang domba, palungan, itu adalah tempat yang tidak layak. Itu adalah tempat yang tidak patut, tidak pantas secara manusiawi untuk dijadikan tempat kelahiran seorang manusia, kecuali hewan atau binatang. Tapi pertanyaan, kenapa Yesus yang adalah Allah itu sendiri harus lahir di tempat yang hina, dina seperti itu? Apakah Allah tidak mampu, tidak sanggup berbuat sesuatu, berbuat mujizat atau melakukan keajaiban untuk menyediakan sebuah kamar penginapan sebagai tempat untuk kelahiran bayi Yesus? Atau kalau memang benar-benar penginapan pada waktu itu karena semua orang kembali ke kotanya untuk dicaca, untuk didaftar, sudah pada full dan hanya tinggal kandang domba yang ada atau yang tersedia untuk Maria dan Yusuf. Apakah Allah tidak sanggup merubah kandang domba itu menjadi tempat VIP atau VIP bagi tempat kelahiran sang bayi Natal itu? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Saudara-saudara, Allah memilih tempat yang hina. Allah memilih tempat yang tidak pantas dan tempat yang tidak layak untuk menunjukkan bahwa Allah peduli, bahwa Allah care kepada manusia. Agar manusia yang hina, yang miskin, yang papah di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya lewat dan melalui kandang domba itu, lewat dan melalui palungan itu, kemuliaan Allah dinyatakan bagi manusia di dalam dan melalui sang bayi Natal
yang sedang dibaringkan di dalam palungan. Saudara-saudara, kandang dan palungan itu adalah simbol kehinaan. Lambang kemiskinan dan kepapaan. Karena kalau dia adalah orang yang kaya, orang yang berduit, orang yang punya banyak harta, lebih baik dia bayar penginapan itu 2 kali lipat atau 10 kali lipat atau 100 kali lipat daripada dia harus menginap, apalagi melahirkan di sebuah kandang. Apakah Allah itu miskin? Apakah Allah itu tidak punya apa-apa? Oh, tidak. Dia yang punya segala-galanya. Bahkan saya dan saudara-saudara, kita semua adalah ciptaannya. Karena kita semua adalah ciptaannya, itu artinya kita semua adalah milik kepunyaan Dia. Dan tidak ada yang membatasi Allah. Ia dapat dan ia bisa berbuat apapun yang Dia mau dan yang Ia kehendaki. Dan karena itu, tak perlu kita bertanya, kalau Yesus yang adalah Allah itu sendiri, atau kalau Allah memilih kandang domba, palungan, tempat di mana Yesus dilahirkan. Kita bisa protes. Kita bisa mengajukan sejumlah pertanyaan. Kenapa? Tapi untuk apa? Orang itulah yang dipilih Tuhan. Tetapi tempat itu bukan sekedar dipilih Tuhan. Yang mempunyai makna dan arti yang terdalam. Tadi saya sudah sampaikan. Kandang, palungan, itu adalah simbol kehinaan. Simbol kemiskinan dan kepapaan. Tetapi di tempat itulah, atau di sanalah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Agar di dalam dan melalui Sang Bayi Natal itu, kita yang hina, saya dan saudara-saudara yang miskin, yang papa, karena dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, melalui Sang Bayi Natal yang lahir di kandang domba yang hina, dibaringkan di dalam palungan yang tidak pantas itu, hendak mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah mau masuk ke dalam situasi kita. Allah mau masuk ke dalam keadaan kita dan mau memuliakan kita.
dengan caranya sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kemuliaan manusia, kemuliaan kita di hadapan Allah itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus, Sang Bayi Natal itu. Di dalam dan melalui Yesus, manusia yang berdosa, manusia yang sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, kembali dipulihkan, dibenarkan, dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak sampai di situ, tidak titik di situ. Syaratnya adalah to believe. Percaya kepada Sang Bayi Natal itu. Percaya pun tidak sampai di situ saja. Setan-setan pun juga percaya kalau ada Yesus, anak Allah. Tapi percaya kita itu harus di follow up, harus ditindaklanjuti dengan sikap dan perbuatan kita. Ketika kita datang mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, melalui baptisan anak yang diwakilkan oleh orang tua, melalui baptisan dewasa oleh pribadi yang bersangkutan, melalui sidi, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak sekedar memberi pengakuan secara verbal di hadapan Tuhan dan sesama umat. Tetapi pengakuan kita itu kita harus wujudkan dalam sikap dan tindakan real kita setiap hari dengan mengaminkan firman Tuhan. Kabar baik, evangelion, kabar sukacita yang kita peroleh, yang kita sudah dapatkan di dalam dan melalui kelahiran Juru Selamat. Di dalam Injil Yohanes dijelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Ayat 18, datang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu tidak berdosa. Dan karena tidak berdosa, manusia Yesus itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi kita umat yang mengikutinya. Itulah yang akan menyertai kita setiap waktu. Firman Kristus yang ada di dalam Alkitab kita masing-masing sebagai ungkapan dan perilaku Yesus, itulah yang menjadi Immanuel bagi kita. Tema PGI KWI tahun ini. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan kita bahwa Yesus adalah anak Allah atau Allah itu sendiri tidak sekedar diungkapkan, diperkatakan, tetapi semua firman, entah yang keluar dari mulut Kristus, entah yang diperlihatkan melalui sikap, tindakan dan perbuatannya ketika ia masih bersama-sama dengan murid dan rasul-rasulnya, itu harus menjadi teladan bagi kita. Di situ baru teruji
bahwa kita adalah pribadi yang benar-benar mengaku percaya Yesus itu Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, masih banyak orang yang tidak dan belum percaya kepada Yesus. Termasuk orang-orang Yahudi yang kepadanya berita tentang kedatangan Mesias itu sudah terlebih dahulu disampaikan kepada mereka. Mereka tidak percaya kalau Yesus yang sudah datang lebih 2000 tahun yang lalu di sebuah kota mungil Bethlehem itu adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh para nabi beribu-ribu dan beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena Kristus atau Yesus yang datang lebih 2000 tahun yang lalu lahir di Bethlehem tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan tentang seorang Mesias adalah seorang pribadi yang gagah perkasa, yang kelahirannya bukan di sebuah kandang domba yang hina, yang dibaringkan di dalam palungan yang kotor, tempat makanan binatang. Paling tidak, dia lahir di istana, atau dia lahir di rumah sakit bersalin yang megah. Tapi yang datang ini kok begitu? Gimana mau jadi penyelamat? Gimana mau menjadi pembela? Orang-orang Yahudi lebih memakai akal daripada memakai iman mereka. Karena akal yang berbicara, maka kedatangan Mesias lebih 2000 tahun yang lalu tidak dipercayai. Ditolak, bahkan disalibkan karena mengaku dia adalah anak Allah. Wow, ini adalah perbuatan yang menghujat Allah. Atas dasar itulah Yesus ditangkap, diadili, lalu disalib dan mati. Tapi itu adalah predestinasi Allah tentang dirinya sendiri terhadap putranya Yesus Kristus, agar manusia yang berdosa kembali dipulihkan, agar manusia yang berdosa kembali diselamatkan, bahwa di dalam dan melalui Kristus kita yang tadinya miskin, hina dina, papa di hadapan Tuhan kembali dibenarkan. Jadi kata kunci di sini adalah percaya dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Hari ini untuk membuktikan iman dan keyakinan kita bahwa Yesus Tuhan, kita mengikuti salah satu ajarannya dalam Injil Matius 28. Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Hari ini sebagai amanat agung Kristus, kita akan membaptis seorang anak
untuk menjadi bagian daripada keluarga Allah. Tugas orang tua, sebagaimana yang saya sudah sampaikan dalam percakapan bersama dengan orang tua, meneruskan kata-kata Yesus. Membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Tugas untuk mengajar mereka adalah orang tua. Sampai anak itu menjadi orang yang dewasa dan siap berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mengaku secara pribadi bahwa Yesus itu Tuhan. Selamat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita secara pribadi datang di hadirat Tuhan. Apakah selama ini kita benar-benar sudah kita satu paketkan antara apa yang kita akui tentang Yesus sebagai Tuhan dengan apa yang kita lakukan melalui pengajarannya? Kalau belum, maka di hari perayaan Natal hari ini, mari kita mengubah sikap kita. Tidak sekedar percaya, tetapi juga melakukan kehendaknya. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkannya kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan paduan suara secara live SMGT. Menyapa
Ya, kesalahan bukan pada mata kita ya. Ya, nanti diperbaiki lagi. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mendengarkan nas persembahan dari Matius 2 ayat 11, yaitu, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 3. Selamat langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita menyanyi balik ke ayat 1. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia,
Sekarang kita akan masuk dalam akta baptisan kudus. Dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. 2. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita di dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke sehari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jika kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengenal akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya, akan menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia di dalam baptisan dan dibangkitkan juga di dalam Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptis, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal itu, ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas pendidikannya.
Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis dipersilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara mentaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, mengakukah saudara-saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk kepada segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara mengaku? Ulang, kurang didengar. Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara berjanji? Kiranya hari dunia Kamu beranugerah
Kita akan mendengarkan paduan suara jemaat secara virtual. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas perkenaanmu untuk mau lahir ke dalam dunia ini. Bahkan lahir ke dalam setiap hati kami, orang yang percaya kepadamu. Biarlah perayaan hari kelahiranmu yang kami rayakan bersama-sama pada hari ini, oleh kekuatan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua untuk terus menerima dan mengakui Yesus itulah Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami, untuk mengantar kami kembali ke haribaanmu kepada Bapa di sorga. Ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, yang membuat kami hampir setiap hari jauh dari apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tuhan, maafkan dan ampuni kami. Biarlah dengan berita Natal yang telah kami dengarkan hari ini, kami akan terus disemangati bahwa sekalipun kami hina, miskin, papa, karena dosa-dosa kami di hadapan-Mu, Engkau sungguh-sungguh care kepada kami semua. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk terus berpegang teguh pada iman kami kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami seluruh jemaat-Mu dalam berbagai keadaan kami, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi wabah yang menakutkan bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami menghalau segala yang jahat, malapetaka terhadap diri kami. Karena itu, biarlah iman kami sungguh-sungguh percaya bahwa bila kami percaya kepada Kristus Sang Bayi Natal itu, siapakah yang akan melawan kami? Berkati kami semua dalam mengangkat tugas, panggilan, pelayanan, dan pekerjaan kami masing-masing. Baik selaku hamba-hamba-Mu di dalam jemaat-Mu, pendeta, penatua, syemasi, diaken, dan pengurus-pengurus OIG, para pengerja gereja, agar kami terus disemangati untuk melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Demikian pun kepada seluruh jemaat-Mu, Kau terus menyemangati mereka dengan firman-Mu untuk mengangkat pekerjaan mereka sehari-hari dalam melakoni usaha-usaha mereka. Firman-Mu senantiasa menjadi pegangan bagi mereka. Ada pergumulan, ada masalah yang kami hadapi. Sakit, penyakit, khususnya bagi sejumlah saudara-saudara kami yang berada dalam warta jemaat. Mungkin ada juga yang belum sempat disebutkan namanya, tapi saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan tolong pulihkan mereka. Yang bergumul dengan kondisi dan keadaan ekonomi, Tuhan, Engkau sumber segala pengharapan kami. Tuhan tolong cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka, agar di masa-masa pandemi ini mereka tetap dan boleh melangsungkan kehidupan mereka untuk senantiasa semakin mendekat diri kepada Tuhan. Walau banyak masalah pergumulan yang kami hadapi, tapi kami tidak memungkiri kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan bagi sejumlah saudara-saudara kami yang tertera namanya karena pertambahan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang sepekan ke depan. Tuhan berkati mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mendapat berkat-berkat
kenaikan pangkat, jabatan, sukses dalam dunia usaha, pendidikan, dan berbagai-bagai bentuk kehidupan, bahkan dalam rumah tangga mereka sebagai pasangan suami istri. Sempurnakan sukacita mereka untuk terus setia dan taat kepada panggilan mereka sebagai umat Tuhan dalam memperlakukan firman-Mu. Anak-anak kami, Tuhan tuntun mereka, berikan sukses, bahkan keberhasilan kepada mereka. Tidak hanya sukses menyelesaikan pendidikan, tetapi berhasil untuk mewujudkan disiplin ilmu yang mereka raih melalui pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami, kesetiaan untuk menyatakan hidup dan diri kami dalam mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami, kepada kebenaran-Mu. Secara khusus ya Tuhan, hari ini kami mengucap syukur atas perkenan-Mu sehingga Bapak Manurung bersama dengan istri telah membawa anak kekasih Valentino untuk dipersekutukan dengan Tuhan melalui tanda baptisan kudus hari ini. Tuhan berkati anak kekasih kami Valentino dalam pendidikannya, dalam perjuangan masa depannya, agar ia menjadi pribadi yang baik, sukses, bahkan berhasil. Dan karena itu Tuhan, semangati Bapak Manurung bersama dengan Ibu untuk terus menjadi orang tua yang baik, mendidik, mengarahkan anak kekasih ke jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian pun kepada kami semua sebagai orang tua, mengingatkan kami untuk tanggung jawab kami kepada anak-anak kami, membawa mereka, menuntun mereka kepada jalan Tuhan, jalan yang benar. Terima kasih Engkau telah menolong kami dalam banyak hal. Dan karena itu sebagai warga negara yang baik, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari berbagai anasir-anasir jahat yang akan merongrong tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kokohkan, kuatkan, bahkan berikan hikmat kepada pemerintah kami, terutama Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin dan sejumlah pembantu-pembantu mereka, para menteri dan para lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, Polri dan ABRI, bahkan kejaksaan. Tuhan pakai mereka segala sebagai alat di tangan-Mu untuk mewujudkan keadilan Allah di tengah-tengah berbangsa dan bernegara di Indonesia yang kami tercinta ini. Terima kasih ya Tuhan, perkenan-Mu yang memungkinkan kami semua untuk merayakan kembali hari kelahiran-Mu. Berkati kami semua dalam menjalani hidup kami ke depan. Ini syafaat kami, doa syukur kami, sejumlah ungkapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari tuturkan. Jemaat berdiri. Mari
kembali, kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah kepada dunia akan penggenapan janji Allah bahwa sungguh Kristus sudah lahir di kota Betlehem. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Tiba saatnya kita masuk dalam warta jemaat. Perayaan Natal jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 22 pukul 14 WIB secara live streaming. Yang kedua, ibadah akhir tahun yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 22 pada pukul 18 WIB secara live streaming. Yang ketiga, perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah akhir tahun, berarti pada hari Kamis tanggal 31 Desember. Yang keempat, ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 jam 9.30 secara live streaming. Untuk mengakhiri ibadah kita, sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 118 ayat 1 dan 2, Sungguh Mulia. Natal yang kudus.
silakan duduk. Dan sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam kata sambutan PMG yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yulia. Kami silakan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Selamat untuk kita semua yang diperkenankan Tuhan merayakan Natal di tahun 2020. Walaupun kita dalam suasana menghadapi mewabahnya COVID-19, tapi bukti nyata kasih Tuhan luar biasa kepada kita semua, kuasanya melingkupi kita semua, sehingga kita sehat dalam kondisi kita sebagaimana adanya kita semua, kita bisa menjalani dan melewati seluruh kehidupan kita di tahun 2020 yang saat ini kita sudah berada di penghujung di bulan Desember. Sejatinya Natal yang kita peringati dan rayakan di sepanjang bulan Desember ini itu adalah wujud betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita umat yang berdosa ini. Dan karena itu diharapkan kepada kita semua, kita tidak hanya sekedar memperingati, kita tidak hanya sekedar merayakan Natal, tetapi itu dimaknai dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup ini dengan menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini karena dia berdampak tidak hanya bagi kesehatan, tetapi dalam berbagai bidang hidup itu sudah sangat berdampak. Kita akui bersama bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Di tengah-tengah kesulitan ini akan begitu banyak godaan atau cobaan. Ini adalah peluang yang paling baik bagi iblis untuk mempengaruhi kita, mengandalkan kekuatan dan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia atau tawaran-tawaran yang ada dalam dunia. Tapi tema kita di tahun ini Immanuel itu mau menguatkan dan mengokohkan pengharapan kita. Jangan gentar untuk menghadapi ancaman ini karena Tuhan ada bersama kita. Allah menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita aminkan, kita pasti sanggup melewati hari-hari yang Tuhan perkenankan kepada kita semua. Terima kasih. Saya dalam kapasitas bukan sebagai PMG, tapi saya mau mewakili seluruh majelis jemaat keramat. Saya adalah komisi di OIG dan karena itu juga saya mewakili semua pengurus OIG, PKB, PWGT, Sekolah Minggu, PPGT. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mendukung pelayanan di sepanjang tahun 2020. Walaupun kita sangat terbatas karena kondisi yang ada, tapi kalau pelayanan ini boleh berjalan, itu semuanya tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat.
Kiranya ke depan kita akan semakin bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling memberikan motivasi supaya pelayanan di jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini tetap berjalan dengan baik, persekutuan kita dibangun dengan baik, dan persekutuan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Tentunya kami sebagai majelis pengurus OIG dalam menata dan melaksanakan pelayanan, kami sadar kami punya banyak kekurangan, mungkin ada kekeliruan yang kami buat, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelayanan, mohon kami dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili seluruh majelis, jemaat keramat, dan pengurus OIG. Selamat Natal, dan kita berdoa semoga Tuhan berkenan kita bisa melewati tahun ini dan kita boleh menyambut tahun yang baru di tahun 2021. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati. Sampai sedemikian ibadah Natal kita pada saat ini. Dan untuk semua warga jemaat, selamat Natal. Tuhan adalah Immanuel di dalam kehidupan kita. Amin.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Wijatmoko, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Saya Komisaris Besar Polisi Sujarwoko, Kapolres Metro Jakarta Utara. Saya Kolonel Infanteri Roynal dan Dim 0502 Jakarta Utara. Saya Wirta Amin As-Salaf, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Utara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Utara, mengucapkan selamat merayakan peringatan Natal tahun 2020 bagi segenap umat Kristiani dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan pesan damai kepada seluruh umat untuk senantiasa saling menghormati, saling toleransi terhadap hak ibadah bagi setiap warga Indonesia. Tentunya ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur Pancasila. Marilah kita bersama-sama untuk terus menjaga kondisi yang begitu kondusif di Jakarta Utara, bukan semata-mata demi kekusukan perayaan Natal saja. Kondisi yang begitu kondusif ini juga bersama-sama kita pertahankan demi terciptanya harmonisasi kehidupan yang hakiki bagi seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jakarta Utara. Masih dalam masa pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19, seperti saat ini, kami juga berpesan agar kebahagiaan Natal tahun 2020 tetap mengedepankan protokol kesehatan 3M dengan tetap memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Kami juga mengajak segenap masyarakat untuk memelihara dan menjaga kerukunan, terutama pada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penutup, kami menyerukan kepada seluruh warga Jakarta Utara untuk tidak merayakan peringatan Tahun Baru 2021 di luar rumah yang berindikasi terjadinya kerumunan yang tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan penyebaran COVID-19 di Jakarta Utara. Selamat merayakan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.